Baik, jadi kita lanjutkan ya, kuliah hukum acara pidana. Saya berharap para mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah ini dan mendengar kuliah ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan masuk pada materi tentang penyidikan. Minggu yang lalu sudah saya jelaskan tentang penyelidikan, ya, pengertian penyelidikan, dasar dilakukan penyelidikan, dan prosedur melakukan penyelidikan sampai dengan keputusan bahwa suatu perkara itu dilanjutkan atau tidak ke tingkat penyidikan. Ya, kalau keputusannya itu dilanjutkan ke tingkat penyidikan, maka hari ini kita masuk pada materi tentang penyidikan. Nah, apa yang dimaksud dengan penyidikan? Ya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1981, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 angka 2 KUHP merumuskan pengertian penyidikan dengan menetapkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, ya, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Ya. Nah, berdasarkan pengertian penyidikan, maka penyidik di dalam melakukan tindakan penyidikan ada dua tahapan penting yang harus dilakukan oleh penyidik. Yang pertama yang harus dilakukan oleh penyidik itu adalah mencari dan mengumpulkan alat bukti dan barang bukti. Jadi proses penyidikan, hal pertama yang dilakukan oleh seorang penyidik dalam melakukan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan alat bukti dan barang bukti. Dan kedua, menemukan dan menetapkan tersangkanya. Jadi berdasarkan pencarian dan pengumpulan alat bukti yang kemudian alat bukti itu dimiliki oleh penyidik, maka berdasarkan alat bukti tersebut penyidik dapat menemukan atau menetapkan tersangkanya. Suatu penyidikan adalah keliru apabila penyidik menetapkan dulu tersangka baru mencari dan mengumpulkan bukti. Ini suatu kekeliruan. Yang benar menurut KUHP adalah mencari dan mengumpulkan alat bukti, kemudian berdasarkan alat bukti yang dimiliki oleh penyidik, barulah penyidik menemukan dan menetapkan siapa tersangkanya. Nah, apa dasar bagi penyidik untuk melakukan penyidikan? Ya. Nah, dasar untuk melakukan penyidikan itu ada 3. Yang pertama, laporan polisi, ya, laporan polisi. Kemudian yang kedua adalah hasil penyelidikan. Ya, hasil penyelidikan ini menentukan peristiwa itu tindak pidana atau bukan tindak pidana. Apabila hasil penyelidikannya adalah peristiwa itu adalah tindak pidana, maka hasil penyelidikan ini merupakan salah satu dasar
bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. Dan yang ketiga, dasar melakukan penyidikan adalah surat perintah penyidikan. Jadi ada tiga hal yang menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penyidikan, yaitu laporan polisi, hasil penyelidikan, dan yang ketiga adalah surat perintah penyidikan. Nah, surat perintah penyidikan, ini paling sedikit memuat yang pertama dasar penyidikan. Dasar penyidikan. Dasar penyidikan ini tentunya adalah seperti laporan polisi, hasil penyelidikan, dan surat perintah penyidikan, itu dimuat di dalam surat perintah penyidikan itu. Kemudian identitas tim penyidik, siapa saja tim penyidik dari perkara itu. Kemudian perkara yang dilakukan penyidikan, perkara apa yang dilakukan penyidikan. Waktu dimulainya penyidikan, itu dimuat juga di dalam surat perintah penyidikan. Dan identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah. Siapa pemberi perintah? Jadi ada 5 hal yang paling sedikit dimuat di dalam surat perintah penyidikan. Itu tentang dasar melakukan penyidikan. Nah, bagaimana prosedur penyidik melakukan penyidikan? Prosedur melakukan penyidikan yang pertama yang harus dilakukan oleh penyidik adalah membuat rencana penyidikan untuk diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang. Jadi hal pertama yang dilakukan oleh seorang penyidik adalah membuat rencana penyidikan. Rencana penyidikan ini diajukan kepada atasan secara berjenjang. Misalnya penyidikan yang dilakukan oleh instansi Polres misalnya, Polres, maka penyidik dia membuat rencana, misalnya kepala unit membuat rencana penyidikan, kemudian menyerahkannya kepada Kasat Reskrim, Kepala Kesatuan Reserse dan Kriminal. Kemudian Kepala Kesatuan Reserse dan Kriminal juga kemudian membuat rencana penyidikan itu dan disampaikan kepada Kapolres. Ini namanya rencana penyidikan. Jadi prosedur melakukan penyidikan, hal pertama yang dilakukan oleh penyidik adalah membuat rencana penyidikan untuk diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang. Nah, hal-hal yang umumnya dimuat di dalam rencana penyidikan itu yang pertama adalah jumlah dan identitas penyidik. Jumlah dan identitas penyidik. Berapa orang penyidik dan siapa saja, dengan menyebut identitasnya. Kemudian objek, sasaran, dan target penyidikan. Objek, sasaran, dan target penyidikan. Kemudian yang ketiga, kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyidikan. Yang keempat, karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik. Yang kelima, waktu yang dilakukan dalam kegiatan penyidikan. Yang keenam, sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan. Yang berikut, kebutuhan anggaran penyidikan dan kelengkapan administrasi penyidikan. Jadi sekurang-kurangnya terdapat 8 hal yang dimuat di dalam rencana
penyidikan yang diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang. Itu proses atau tahap pertama yang harus dilakukan oleh penyidik di dalam melakukan penyidikan, yaitu membuat rencana penyidikan untuk diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang. Kemudian tahap yang berikut yang perlu dilakukan oleh seorang penyidik ketika mau memulai melakukan penyidikan adalah setelah rencana penyidikan itu diajukan, maka penyidik menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Ya, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Ya. Nah, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, ya, ini diterbitkan setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan. Dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ini dikirimkan kepada penuntut umum, ya, pelapor atau korban, serta terlapor dalam tenggang waktu paling lambat 7 hari setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan. Ya, tenggang waktu 7 hari ini ditetapkan di dalam Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Jadi tahap yang kedua atau prosedur yang kedua yang harus dilakukan oleh seorang penyidik dalam melakukan penyidikan adalah penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ini diterbitkan oleh penyidik setelah 7 hari terbitnya surat perintah penyidikan dan kemudian dikirimkan kepada penuntut umum, ya, pelapor atau korban, terlapor, ya, untuk supaya diketahui bahwa perkara ini sedang dilakukan penyidikan. Nah, apa saja yang dimuat di dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau disingkat SPDP? Hal-hal yang dimuat dalam SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, yang pertama adalah dasar penyidikan. Ya, dasar penyidikan ini berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Ya. Kemudian yang kedua adalah waktu dimulainya penyidikan. Jadi di situ dijelaskan kapan dimulai penyidikan. Waktu ini sesuai dengan apa yang dimuat dalam rencana penyidikan. Kemudian jenis perkara, ya, pasal yang ditersangkakan, ya, pasal yang disangkakan kepada tersangka, dan uraian singkat tindak pidana yang disidik. Ya. Kemudian identitas tersangka jika sudah ada penetapan tersangka. Artinya kalau memang dalam tenggang waktu 7 hari itu sudah ada penetapan tersangka, maka identitas tersangka ini perlu dimuat. Tetapi kalau misalnya dalam waktu 7 hari ini belum dilakukan penetapan tersangka, maka tidak perlu dimuat identitas tersangka. Ya, tidak perlu dimuat identitas tersangka di dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan bila belum ada penetapan tersangka. Ya. Kemudian identitas pejabat yang menandatangani SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Siapa yang menandatangani SPDP itu harus dimuat tentang identitas dan tanda tangannya. Dan ada 5 hal yang paling kurang dimuat di dalam surat
pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP. Kemudian setelah terbitnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, maka proses penyidikan itu dimulai ya pada tahap berikut ini adalah pengumpulan ya. Tentunya pencarian dan pengumpulan alat bukti dan barang bukti ya, pengumpulan alat bukti dan barang bukti ya, sesuai dengan KUHP, mencari ya dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Sehingga setelah membuat rencana penyidikan, kemudian menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, maka tahap selanjutnya adalah pencarian dan pengumpulan alat bukti dan atau barang bukti. Ya. Nah, apa itu alat bukti? Ya. Alat bukti adalah alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian atas kebenaran terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa. Ya. Jadi alat bukti yang dikumpulkan itu alat bukti yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana. Dan kelak alat bukti ini digunakan sebagai bahan pembuktian atas kebenaran benar terjadinya suatu tindak pidana dan tindak pidana itu benar dilakukan oleh seorang yang nantinya akan ditetapkan sebagai tersangka. Ya, dan setelah diajukan ke pengadilan statusnya menjadi terdakwa. Sedangkan barang bukti barang bukti itu prinsipnya adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau barang hasil tindak pidana. Ya. Lengkapnya barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau hasil dari suatu tindak pidana ya, yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Jadi kalau alat bukti, alat yang digunakan untuk membuktikan terjadinya peristiwa pidana dan siapa pelakunya. Sedangkan barang bukti itu barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau hasil dari sebuah tindak pidana. Ya, yang harus dilakukan penyitaan dan selanjutnya untuk dilakukan sebagai keperluan dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Nah, alat bukti apa yang dikumpulkan oleh penyidik? Ya. Alat bukti apa yang dikumpulkan oleh penyidik atau alat bukti apa yang dicari dan dikumpulkan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan. Nah, alat bukti yang dicari dan dikumpulkan oleh penyidik itu berpatokan atau merujuk pada pasal 184 KUHP. Pasal 184 KUHP ya, atau pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan alat bukti dalam perkara pidana. Itu yang pertama adalah keterangan saksi,
keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ya. Nah, berdasarkan jenis alat bukti yang ditetapkan dalam pasal 184 KUHP, maka dalam proses penyidikan, alat bukti yang dicari dan dikumpulkan oleh penyidik sebagai dasar untuk menemukan dan menetapkan tersangka, itu yang pertama itu keterangan saksi dan atau keterangan ahli dan atau surat. Ya. Keterangan saksi dan atau keterangan ahli dan atau surat. Kenapa petunjuk dan keterangan terdakwa tidak dicari dan dikumpulkan oleh penyidik? Ya. Alasannya adalah petunjuk itu merupakan alat bukti yang hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, ahli, dan surat. Itu petunjuk. Sehingga petunjuk tidak perlu ditemukan. Sebab petunjuk hanya dapat ditemukan jika terjadi persesuaian antara keterangan saksi dengan ahli dan surat. Sedangkan keterangan terdakwa tidak digunakan atau dicari dalam proses penyidikan, sebab keterangan terdakwa itu adalah di sidang pengadilan. Bagaimana dengan keterangan tersangka? Keterangan tersangka itu di dalam pengumpulan alat bukti dapat dikategorikan sebagai keterangan saksi, keterangan calon tersangka, atau keterangan saksi. Sebab putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia itu tahun 2014 menetapkan bahwa sebelum menetapkan tersangka, wajib bagi penyidik untuk memeriksa calon tersangka. Pemeriksaan terhadap calon tersangka dalam proses pencarian dan pengumpulan alat bukti, kapasitasnya adalah sebagai saksi. Kemudian keterangan tersangka tidak perlu karena memang keterangan tersangka tidak dimuat di dalam KUHP. Ya, 184 KUHP tidak menyebut keterangan tersangka. Ya. Dan yang ketiga, kalau keterangan tersangka dimuat justru bertentangan dengan proses penyidikan itu sendiri. Sebab proses penyidikan itu harus dimulai dengan pencarian dan pengumpulan alat bukti, dan dengan alat bukti itu barulah mencari dan menemukan siapa tersangkanya. Jadi kalau keterangan tersangka digunakan sebagai dasar menetapkan tersangka, maka seolah-olah penyidik menetapkan tersangka baru mencari alat bukti. Ini bertentangan dengan ketentuan hukum tentang proses penyidikan. Ya, nah, bagaimana metodenya atau cara yang digunakan oleh penyidik untuk melakukan pencarian dan pengumpulan alat bukti dan barang bukti? Ya. Metode atau cara yang digunakan oleh penyidik untuk melakukan pencarian dan pengumpulan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat ditambah dengan barang bukti, itu ada 4 cara yang akan dilakukan. Yang pertama adalah pemanggilan, kedua pemeriksaan, ketiga penyitaan, dan atau yang keempat penggeledahan. Ini pencarian dan pengumpulan alat bukti. Metode pencarian dan pengumpulan alat bukti dalam tingkat penyidikan. Sekali lagi, pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan, dan atau penggeledahan.
Ya. Nah, pemanggilan ini dilakukan terhadap saksi dan ahli. Ya. Nah, pemanggilan terhadap saksi dan ahli oleh penyidik harus dalam bentuk tertulis dan dilakukan secara sah dan patut. Apa artinya sah? Sah artinya surat panggilan itu harus diterima secara langsung oleh yang bersangkutan. Ya. Sekali lagi, sah artinya surat panggilan itu harus diterima secara langsung oleh yang bersangkutan. Atau jika yang bersangkutan tidak ditemui, maka panggilan itu dapat melalui lurah atau kepala desa. Ya. Sedangkan patut, ya, patut artinya surat panggilan itu harus diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 hari sebelum pemeriksaan dilakukan. Jadi pemanggilan ini oleh saksi dan siapa yang saksi, siapa yang ahli, metode yang digunakan oleh penyidik adalah melalui pemanggilan. Tapi pemanggilan itu harus sah dan patut. Ya. Nah, pemanggilan, ya, terhadap saksi atau ahli yang berkewarganegaraan Indonesia tetapi berdomisili di luar negeri, ya, itu dilakukan oleh penyidik melalui perwakilan negara Republik Indonesia di negara tempat saksi. Ya, misalnya saksi atau ahli itu ada di Malaysia, ya, maka pemanggilan itu dilakukan melalui kedutaan besar negara Republik Indonesia di Malaysia. Demikian pula kalau saksi atau ahli itu berkewarganegaraan asing, maka pemanggilan terhadapnya itu dilakukan melalui perwakilan negaranya di Indonesia. Misalnya saksi atau ahli itu berkewarganegaraan Amerika, maka pemanggilannya melalui kedutaan besar Amerika Serikat di Indonesia. Dan untuk melakukan pemanggilan terhadap saksi yang ada di luar negeri, baik WNA maupun WNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyidik tindak pidana umum berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu pemanggilan, yang kedua pemeriksaan. Ya. Nah, pemeriksaan terhadap saksi dan ahli dilakukan oleh penyidik itu melalui tanya jawab, ya, tanpa tekanan atau paksaan. Ya, melalui tanya jawab tanpa tekanan atau paksaan. Ya. Serta hasil, ya, hasil pemeriksaan itu dimuat di dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh saksi atau ahli yang diperiksa, ya, serta penyidik dan atau penyidik pembantu. Ya, itu ditandatangani oleh saksi atau ahli, penyidik dan atau penyidik pembantu. Ya. Sedangkan terhadap pemeriksaan surat-surat atau barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang disidik, kalau surat dan barang bukti itu memiliki hubungan dengan tindak pidana disidik, maka dapat dilakukan penyitaan oleh penyidik. Ya. Kalau misalnya dibutuhkan surat-surat atau barang bukti
dibutuhkan tetapi surat atau barang bukti itu belum ditemukan oleh penyidik, maka metode yang digunakan oleh penyidik adalah dapat melakukan penggeledahan. Ya, itu dapat dilakukan penggeledahan. Nah, ini metode pencarian dan pengumpulan alat bukti. Jadi tahap pertama tadi rencana penyidikan, penerbitan SPDP. Tahap yang ketiga dari penyidikan tadi pencarian dan pengumpulan alat bukti. Ya, apa alat bukti apa yang dicari? Itu keterangan saksi, ahli dan surat. Metodenya bagaimana? Metode yang ditempuh adalah pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan, dan atau penggeledahan. Tahap selanjutnya, tahap keempat dari proses penyidikan adalah laporan hasil pencarian dan pengumpulan bukti serta gelar perkara. Ya. Laporan hasil pengumpulan bukti, ya, dan gelar perkara. Jadi penyidik setelah melakukan pencarian dan pengumpulan bukti, maka melaporkan hasilnya kepada atasan penyidik. Ya. Kemudian dilakukan gelar perkara atau ekspos perkara. Kalau di penyidik tingkat kepolisian Republik Indonesia menggunakan istilah gelar perkara. Kalau penyidiknya adalah kejaksaan, itu sering menggunakan istilah ekspos perkara. Jadi setelah selesainya pengumpulan alat bukti dan barang bukti, maka penyidik melaporkan hasilnya kepada atasan penyidik, kemudian dilakukan gelar perkara atau ekspos perkara. Gelar perkara ini dilaksanakan untuk menetapkan, yang pertama gelar perkara dilaksanakan untuk penetapan tersangka, ya, atau penghentian penyidikan, dan atau pemecahan kendala penyidikan. Ya. Jadi kalau dalam pencarian dan pengumpulan alat bukti berdasarkan pencarian dan bukti-bukti yang dikumpulkan menunjukkan bahwa pelaku dari tindak pidana itu sudah jelas, maka dilakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Tetapi dari alat bukti yang dikumpulkan menunjukkan bahwa perkara itu tidak cukup bukti, perkara itu bukan tindak pidana, atau perkara itu harus dihentikan demi hukum, maka dilakukan gelar perkara untuk penghentian penyidikan. Atau di dalam proses pencarian pengumpulan bukti ditemukan adanya kendala-kendala, maka gelar perkara itu dimaksudkan untuk pemecahan kendala penyidikan. Ya, gelar perkara itu suatu diskusi yang dilakukan oleh tim penyidik bersama-sama dengan atasan penyidik untuk memperoleh masukan atau saran dan rekomendasi. Ya, rekomendasinya itu penetapan tersangka, penghentian penyidikan, atau pemecahan kendala penyidikan. Nah, setelah gelar perkara, kalau rekomendasinya adalah penetapan tersangka, maka tahap berikut adalah penetapan tersangka. Ya. Jadi tahap berikut setelah gelar perkara, kalau rekomendasinya adalah penetapan tersangka, maka penyidik menetapkan tersangkanya. Siapa yang menjadi tersangka itu ditetapkan oleh penyidik, dan itu kewenangan dari penyidik. Apa yang dimaksud dengan tersangka? Ya. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak
pidana. Ya, mahasiswa bisa baca dalam pasal 1 angka 14 KUHP. Ya. Jadi seseorang ditetapkan sebagai tersangka harus didasarkan atas bukti permulaan. Bukti permulaan ini adalah bukti-bukti yang diperoleh penyidik pada tahap pencarian dan pengumpulan alat bukti. Ya. Bukan penetapan tersangka baru cari atau kumpul alat bukti, tetapi cari dan kumpul alat bukti, baru dasar itu diperoleh bukti permulaan, maka dapat dijadikan dasar untuk menetapkan tersangka. Apa yang dimaksud dengan bukti permulaan? Ya. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi ya, nomor 21 pengujian Undang-Undang 12 Romawi tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 halaman 98 menyatakan bukti permulaan atau bukti yang cukup atau bukti permulaan yang cukup yang ditentukan dalam KUHP itu haruslah ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Ya. Sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan calon tersangka kecuali terhadap tindak pidana in absentia. Tindak pidana in absentia itu adalah tindak pidana yang membolehkan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran terdakwa atau tersangka. Ya. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi sudah menggariskan bukti permulaan dalam KUHP atau ada pasal bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup dalam KUHP sebagai dasar menetapkan tersangka dimaknai sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP dan disertai pemeriksaan calon tersangka kecuali terhadap tindak pidana in absentia. Nah, 2 alat bukti ya, 2 alat bukti sebagai makna dari bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup sebagai dasar penetapan tersangka itu harus dimaknai baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas artinya dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik sekurang-kurangnya harus memiliki 2 alat bukti yang dimaksud pasal 184 KUHP. Misalnya, penyidik harus memiliki saksi dan ahli, atau saksi dan surat, atau surat dan ahli. Itu 2 alat bukti. Saksi, 100 saksi harus dihitung 1 alat bukti sesuai dengan pasal 184. Jadi kalau penyidik memeriksa 100 saksi itu hanya dinilai 1 alat bukti. 100 saksi ini harus ditambah dengan keterangan ahli atau surat baru terpenuhi 2 alat bukti yang cukup atau bukti permulaan yang cukup dari segi kuantitas. Tetapi tidak cukup hanya secara kuantitas, tetapi 2 alat bukti yang dimaksudkan juga harus dinilai atau dimaknai secara kualitas. Kualitas artinya ya, kualitas artinya bahwa 2 alat bukti ya, 2 alat bukti tersebut harus relevan dengan
unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka. Jadi kuantitas berkaitan dengan jumlahnya harus 2 alat bukti sesuai pasal 842, dan dari sisi kualitas 2 alat bukti ini harus relevan, atau dari 2 alat bukti itu dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka. Ya. Sekalipun misalnya jumlah alat buktinya itu lebih dari 2, tetapi kalau 2 alat bukti ini tidak relevan dengan unsur tindak pidana yang disangkakan, maka tidak bisa dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Nah, setelah penetapan tersangka yang berdasarkan 2 alat bukti, ya, atau bukti permulaan cukup yang dimaknai 2 alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHP, maka penyidik dapat melakukan upaya paksa untuk kepentingan pemeriksaan. Upaya paksa ini terdiri dari penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan. Saya tidak menjelaskan apa itu penangkapan, apa syarat penangkapan, demikian pula penahanan, penyitaan, dan penggeledahan. Ini dijadikan tugas bagi mahasiswa. Tugas mahasiswa untuk membuat resume dengan judul upaya paksa untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana. Sistematika tulisannya adalah 1 penangkapan. Penangkapan ini diuraikan pengertiannya, pengertian penangkapan, ya, syarat penangkapan, dan waktu penangkapan. Kemudian penahanan. Ya, penahanan itu juga mahasiswa harus memuat pengertian penahanan, tindak pidana yang dapat ditahan, syarat penahanan, jenis penahanan, waktu penahanan, dan penangguhan penahanan. Kemudian penyitaan, pengertian, syarat penyitaan, tempat penyimpanan benda sitaan. Dan terakhir penggeledahan, pengertian penggeledahan, jenis penggeledahan, dan syarat penggeledahan. Tugas mahasiswa ini dalam membuat resume dikumpulkan minggu depan, hari Sabtu depan. Ya, dikirim melalui Google Classroom. Ya. Ini diketik dan tidak boleh kerjasama. Jadi upaya paksa, ya. Nah, setelah penetapan tersangka beserta upaya-upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik, maka pada tahap selanjutnya adalah pemberkasan hasil penyidikan oleh penyidik. Ya. Pemberkasan hasil penyidikan oleh penyidik. Jadi setelah selesai dilakukan penyidikan, yaitu pencarian, pengumpulan alat bukti, dan penetapan tersangka, maka penyidik membuat resume penyidikan dilanjutkan dengan penyusunan berkas hasil penyidikan. Ya. Nah, berkas hasil penyidikan meliputi kelengkapan administrasi penyidikan yang terdiri dari isi berkas perkara. Isi berkas perkara itu berupa berita acara pemeriksaan saksi, berita acara pemeriksaan ahli, berita acara pemeriksaan tersangka, ya, dan resume hasil penyidikan. Dan juga
ada yang bukan isi berkas perkara, misalnya laporan polisi, ya, surat perintah penyidikan dan lain-lain. Ini kemudian dilakukan pemberkasan, dijahit, dan setelah pemberkasan hasil penyidikan oleh penyidik, maka pada tahap yang terakhir adalah penyerahan. Penyerahan hasil penyidikan kepada penuntut umum. Ya, penyerahan hasil penyidikan kepada penuntut umum. Nah, penuntut umum setelah menerima berkas perkara atau hasil penyidikan dari penyidik, segera mempelajari, dan dalam tenggang waktu 7 hari setelah penerimaan berkas perkara, penuntut umum harus memberitahukan kepada penyidik tentang kelengkapan berkas perkara tersebut. Jadi penyidik menyerahkan berkas perkara atau hasil penyidikan kepada penuntut umum, kemudian penuntut umum mempelajari, dan waktu bagi penuntut umum itu paling lambat 7 hari sudah harus menyampaikan atau memberitahukan kelengkapan berkas perkara itu kepada penyidik. Apabila sampai dengan 14 hari sejak diterimanya berkas perkara tidak ada pemberitahuan dari penuntut umum, ya, maka hasil penyidikan dianggap selesai atau sudah lengkap. Ya. Nah, tetapi sebaliknya juga, apabila menurut penuntut umum hasil penyidikan belum lengkap, maka dalam tengah waktu 7 hari atau selambat-lambatnya 14 hari itu, penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Dan tenggang waktu bagi penyidik untuk melengkapi hasil penyidikan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum adalah 14 hari. Itu sudah harus menyerahkan kembali kepada penuntut umum. Nah, terkadang dalam praktek waktu 14 hari ini dilampaui oleh penyidik, karena dalam waktu 14 hari penyidik tidak mampu melengkapi petunjuk dari penuntut umum. Tetapi meskipun di dalam KUHP pasal 110 yonto pasal 138 KUHP menetapkan demikian, tetapi KUHP tidak menetapkan sanksi hukum apa jika tenggang waktu 14 hari itu tidak dipenuhi oleh penyidik. Itu tidak ada sanksi hukum. Sehingga dengan demikian maka suatu perkara pidana dapat bolak-balik secara terus-menerus antara penyidik dan penuntut umum. Bahkan bila suatu perkara tidak bisa diterima oleh penuntut umum karena petunjuknya tidak dilengkapi, maka penyidik kadang tidak menerbitkan SP3 sehingga status tersangka itu tetap disandang oleh si tersangka. Ini kelemahan KUHP. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang hak asasi manusia, itu jika berkas perkara tidak mampu dilengkapi oleh penyidik, maka wajib menerbitkan SP3. Atau undang-undang undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menetapkan jika dalam tenggang waktu 2 tahun penyidikan oleh KPK tidak selesai, maka KPK dapat menerbitkan SP3.
Nah, KUHP tidak mengatur demikian sehingga menjadi kelemahan yang mengakibatkan suatu perkara pidana dapat bolak-balik secara terus-menerus antara penyidik dan penuntut umum, atau bahkan seseorang tetap menyandang tersangka sekalipun perkaranya tidak dilanjutkan ke pengadilan. Nah, tetapi apabila berkas perkara atau hasil penyidikan dianggap telah lengkap oleh penuntut umum, maka penuntut umum menyampaikan kelengkapan itu kepada penyidik. Ya. Dan setelah penyidik menerima pemberitahuan dari penuntut umum bahwa berkas perkara atau hasil penyidikannya telah lengkap, maka penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan. Ketika penyerahan berkas perkara atau hasil penyidikan beserta dengan barang bukti, beserta tersangka dan barang bukti, maka disinilah selesai penyidikan suatu tindak pidana oleh penyidik. Proses selanjutnya itu nanti dilakukan oleh penuntut umum dengan melakukan penuntutan. Ya. Nah, ini materi hukum acara pidana hari ini. Pertemuan berikut, sebelum kita masuk ke tahap penuntutan, saya akan menjelaskan tentang penghentian penyidikan dan pra peradilan. Ini masih bagian-bagian dari penyidikan, sehingga dua hal itu dijelaskan baru kita masuk ke penuntutan. Saya berharap mahasiswa mengikuti kuliah ini sampai selesai, dan ingat jangan lupa isi absen dan kerja tugas dengan baik. Terima kasih.